Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Mutakin dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas A1. NIM saya 23 10 11 22 100004. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori pendidikan pembebasan Paulo Freire. Pertama itu mengenal Paulo Freire. Paulo Freire memiliki nama lengkap Paulo Regis Neves Freire. Ia dilahirkan di Recife, ibu kota negara bagian Pernambuco, Brazil pada 19 September 1921 dalam keluarga kelas menengah. Ayahnya, Joaquim Themistocles Freire, adalah seorang anggota polisi militer di Pernambuco dan pengikut aliran kebatinan di luar agama resmi. Adapun ibunya, Edeltraudis Neves Freire, merupakan pemeluk Katolik. Keduanya diakui Freire sebagai orang tua yang berbudi pekerti baik, cakap, dan mampu menumbuhkan rasa cinta sesama, dialog, dan menghormati pendapat orang lain. Ketika terjadi depresi besar tahun 1929, Freire kecil sempat merasakan kemiskinan yang parah, bahkan kelaparan. Sehingga tahun 1931 mereka terpaksa pindah ke Jabatao, sampai akhirnya sang ayah meninggal dunia di tempat itu. Hal ini merupakan pengalaman langsung yang membentuk keprihatinannya terhadap kaum miskin dan pada gilirannya meletakkan dasar-dasar bangunan bagi pandangan dunia pendidikannya yang khas. Freire menyelesaikan pendidikan dasarnya pada usia 15 tahun sampai 2 tahun lebih lambat dari teman sekelasnya dengan nilai pas-pasan, sehingga dapat memasuki sekolah lanjutan. Setelah ekonomi keluarga agak membaik, ia berhasil menyelesaikan sekolahnya. Pada tahun 1943, Freire mulai kuliah di Universitas Recife dalam bidang hukum. Uniknya, ia juga tertarik menekuni filsafat dan psikologi bahasa. Oleh karena itu, ia kuliah sambil menjadi guru paruh waktu dan mata pelajaran bahasa Portugis di sekolah lanjutan. Bahkan ketika lulus, ia malah tidak benar-benar menekuni praktisi hukum, yakni hanya sempat menjadi pengacara dalam waktu singkat, tetapi justru menjadi guru bahasa Portugis di sekolah-sekolah menengah. Kedua, hakikat manusia dan pembebasan. Akar pemikiran Paulo Freire. Pemikiran pendidikan Freire berpusat pada hakikat manusia dan pembebasan yang memiliki inti gagasan pendidikan sebagai proses humanisasi. Konsep dasar manusia menurut Freire adalah penguasa atas dirinya sendiri, sehingga karenanya ia menjadi merdeka dalam arti bebas melakukan apapun sesuai pilihannya sendiri dalam hal berpikir, berkreasi, dan berinovasi. Oleh karena itu, ia mengistilahkan orang tertindas sebagai orang yang kemanusiaannya telah dicuri oleh penindas, dan kedua-duanya sama-sama mengalami dehumanisasi. Meskipun dengan jalan yang berbeda, pembebasan dalam perspektif Freire adalah upaya memanusiakan manusia yang pada hakikatnya sama dengan proses humanisasi. Bagaimana proses ini dijalankan? Freire berpendapat bahwa pembebasan harus dijalankan melalui pendidikan, yaitu pendidikan yang berbasis pada humanisasi. Apabila didefinisikan, pendidikan berbasis humanisasi Freire ini adalah proses penyadaran untuk memanusiakan manusia, sehingga manusia tersebut menjadi manusia yang berdaya guna dan berhasil guna. Freire menegaskan bahwa untuk menjadi manusia, ia harus membangun hubungan yang kritis dengan dunia, bukan dengan beradaptasi, melainkan harus mampu mengintervensi ke realitas dan mengubahnya. Gagasan Freire tentang manusia dan pembebasan tersebut di atas dapat dilihat dari akar filosofis pemikirannya yang sebagaimana diungkapkan oleh Robert W. Fazmino, banyak dipengaruhi oleh aliran fenomenologi, personalisme, eksistensialisme, dan marxisme. Adapun dalam filsafat pendidikan, menurut Osmond dan Craver, ia berada di aliran rekonstruksionisme, atau dalam bahasa Abuddin Nata, humanisme rekonstruksionis. Fenomenologi merupakan satu aliran filsafat barat yang mengambil bentuk ekstrim dalam gagasan perpaduan idealisme realisme Kantian bahwa satu-satunya realitas adalah yang dipersepsikan atau dicerap dan dirasakan oleh manusia. Setelah direduksi oleh Edmund Husserl,
pada tahun 1859 sampai 1938. Aliran ini menginspirasi lahirnya eksistensialisme Perancis. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang mengakui pengalaman individu bahwa eksistensi pada sebelum esensi, subjek dan objek tidak terpisah. Manusia mencari arti dari kehidupannya, dan manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan akan menjadi apa. Manusia memiliki kesadarannya sendiri, menciptakan nilai-nilainya sendiri, dan menentukan arti bagi kehidupannya sendiri. 3. Teori ontologis membebaskan sistem pendidikan gaya bank. Freire dalam buku Pedagogy of the Oppressed mendeskripsikan penindasan sebagai usaha dehumanisasi kelompok penindas kepada kaum lemah yang berjalan sistematis dan terstruktur. Realitas pendidikan terjadi menurut pengamatannya adalah pendidikan yang menindas, di mana pendidik dalam hal ini guru bertindak layaknya seorang penindas. Murid pun secara sadar menjadikan dirinya sebagai orang yang tertindas. Bagaimana bentuknya? Freire menjelaskan bahwa ketika pengetahuan diyakini merupakan anugerah yang dihibahkan oleh mereka yang menganggap diri berpengetahuan atau guru kepada mereka yang dianggap tidak memiliki pengetahuan apa-apa atau murid, dan menganggap bodoh secara mutlak kepada yang lain. Hal itu adalah sebuah ciri dari ideologi penindasan yang berarti mengingkari pendidikan dan pengetahuan sebagai proses pencairan. Di dalam buku The Politics of Education, Freire mengilustrasikan sistem pendidikan gaya bank, yaitu murid diperlakukan sebagai objek investasi atau deposito yang potensial, sehingga ia perlu diberi ilmu pengetahuan agar kelak ia dapat mendatangkan hasil secara berlipat ganda. Tidak ubahnya seperti komoditas ekonomi, guru menjadi depositor atau investor, sedangkan murid menjadi tabungan tempat menyimpan deposito atau investasi berupa ilmu pengetahuan tersebut yang hasilnya akan diputik oleh guru di kemudian hari. Selanjutnya, teori epistemologis pembelajaran dialogis. Freire memberikan suatu alternatif bahwa untuk lepas dari penindasan gaya pendidikan atau sistem bank, ini adalah dengan suatu metode yang diberinya nama metode problem posing atau pendidikan hadap masalah. Cara berpikirnya adalah bahwa pembebasan otentik yang disebut proses humanisasi merupakan sesuatu yang praktis berupa tindakan dan cerminan manusia di dunia mereka untuk mengubahnya. Mereka yang benar-benar berkomitmen pada tujuan pembebasan tidak dapat menerima konsep kesadaran mekanistik sebagai kapal kosong yang harus diisi, maupun penggunaan metode dominasi gaya bank atas nama pembebasan. Yang selanjutnya adalah teori aksiologis atau pedagogi kritis. Pendidikan pembebasan Freire juga disebut pedagogi kritis. Secara aksiologis, teori ini memiliki pandangan dasar bahwa pendidikan adalah politik. Maksudnya semua aktivitas pendidikan pada dasarnya bersifat politis dan punya konsekuensi serta kualitas politis. Dalam konteks kebijakan pendidikan, misalnya suatu kebijakan selalu membawa implikasi terhadap terakomodasinya kepentingan satu kelompok dan terpinggirkannya kepentingan kelompok yang lain. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.